Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini, kalau kami boleh bergabung di dalam live ini Tuhan, semua karena anugerah, kami punya lapar dan haus akan kebenaran. Urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, lawat setiap kami yang bergabung siang ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada sukacita hari ini, happy weekend semuanya, tetap semangat ya. Saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup tentang Tuhan ya. Kalau saudara pikir bahwa hidup tentang Tuhan itu tidak gampang ya. Kita semua tahu bahwa hidup ini di dunia ini bukan tentang saudara dan saya loh. Cerita hidup saudara dan saya itu bukan menjadi fokus utamanya Tuhan. Tapi Tuhan sedang menggenapi sutradaranya Tuhan, skenario yang dia sudah buat setiap saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kalau saudara berpikir, ya, saudara hidup itu harus semangat. Kenapa? Karena kita walaupun dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan pandemi, krisis, kritis, kita ini hidup, saudara dan saya itu menjalankan skenario-nya Tuhan. Saudara tidak bisa lari loh dari skenario-nya Tuhan. Jadi pesan saya, kalau hidup ini tentang Tuhan, bawaannya saudara harus semangat. Itu yang paling utama. Kita itu tidak diciptakan oleh Tuhan untuk hidup terus di dalam ketakutan. Tapi kita ini diciptakan oleh Tuhan, saudara dan saya, untuk hidup percaya terus, saudara. Hidup saudara itu hidup yang percaya, yang tidak melihat. Itu yang sulit. Ya, kalau kita belajar hidup percaya hari ini, kalau melihat gampang, saudara. Masalahnya ikut Tuhan itu hidupnya harus percaya setiap waktu, tapi tidak melihat. Nah, itu yang susah. Kita cenderung, kenapa kalau waktu kita tidak melihat? Ketakutan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tanpa saudara nyadar, kalau hidup saudara dan saya, itu setiap hari hidupnya hanya ketakutan demi ketakutan, berarti siapa yang kendalikan hidup saudara? Iblis. Karena tidak ada roh ketakutan itu berasal dari roh Allah. Itu sebabnya hari ini kalau berbicara hidup tentang Tuhan, itu artinya Tuhan berpesan buat saudara dan saya, jangan lagi hidup dalam ketakutan. Kalau hidup tentang Tuhan, percayalah, Tuhan yang punya jalan, Tuhan yang punya proses, maka dia yang sudah punya jalan keluarnya. Dan dia berkata, tidak melampaui kekuatanmu. Dengan diam tenang dan percaya, itulah terletak kekuatanmu. Kenapa banyak orang depresi? Kenapa banyak orang ke rumah sakit jiwa? Kenapa banyak orang menyerah? Kenapa banyak orang hari-hari ini kena penyakit? Dan berapa banyak saudara yang saya dengar laporan-laporan. Hari ini banyak orang yang sakit mendadak meninggal ya. Kemarin saya dikabari ada orang yang sakit, tidak sakit apa-apa saudara, tiba-tiba meninggal saudara. Singkat cerita setelah ditelusuri ternyata beban hidupnya berat. Orang yang beban hidupnya berat setiap hari hanya hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Tidak mungkin yang namanya organ tubuh saudara itu ada kapasitas maksimal. Kalau 1-2 hari takut, yang namanya kekuatan itu dalam tubuh saudara, fisik saudara masih oke. Tapi coba kalau sudah berbulan-bulan saudara dihidupi ketakutan, itu yang namanya organ tubuh di dalam hidup saudara, fungsinya pasti makin lama makin melemah saudara. Tapi apakah dengan ketakutan itu menciptakan solusi, jalan keluar? Enggak loh saudara. Justru ketakutan itu sering kali saya bicara mencuri banyak kesempatan, yaitu saudara menikmati banyak janji Tuhan dan perkaranya Tuhan. Karena hidup ini tentang Tuhan. Amin saudara. Ya, bagaimana yuk kita buka. Bagaimana hari-hari ini saudara dan saya perlu membangun bukan hanya imun. Saudara tidak cukup hanya minum vitamin ya. Saya mendengar ada seorang yang cerita sama saya beberapa hari yang lalu, dia telepon. Dia bilang gini, Bu Eli, saya ini kena COVID
ya, saudara, lucunya dia itu tidak pernah keluar rumah. Yang anehnya kalau Ibu Eli telusuri, dari mana saya kena, Bu Eli? Ya, suami saya kerja, ya. Anehnya setelah dites swab satu rumah, yang kena COVID itu cuma dia sendiri, suami anaknya negatif. Nah, kalau ditelusuri lah, saya ini tidak pernah keluar rumah. Saya juga masak di rumah. Saudara lihat, hari-hari ini semuanya tidak bisa dipikir, saudara. Orang yang sudah di dalam rumah, justru yang suaminya kerja tiap hari. Orang mungkin bilang gini, oh ketularan suaminya, karena suaminya keluar-keluar. Loh, tapi dites suaminya negatif. Coba, kalau saudara pikir hari ini. Saya cuma berpesan buat saudara dan saya hari ini. Saudara dan saya bukan hanya butuh imun, tapi iman. Rasa percayamu kepada Tuhan itu yang membuat imun. Iman berjalan dengan imun itu yang membuat saudara akan hidup sehat, saudara. Selama cuma imun dia dibangun, tapi saudara tidak punya rasa percaya sama Tuhan setiap waktu, hidupmu hanya dipenuhi oleh ketakutan, percayalah. Imunmu mau diminum obat seberapapun tidak akan pernah mampu menahan virus. Kenapa? Karena secara fisik saudara lemah, saudara depresi. Makanya hati yang gembira itu benar hari-hari ini. Makanya kenapa firman Tuhan selalu berkata, mengajak saudara dan saya, yuk bersorak-sorai, bersukacita, itu rahasia supaya saudara dan saya tetap menikmati kehidupan yang sehat. Baik sehat jasmani dan rohani. Yuk kita buka ayatnya bagaimana hari-hari ini hidup tentang Tuhan. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Shalom Linda. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Yuk baca sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya. Kalau saudara mau hidup tentang Tuhan, ini perintahnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, ia harus yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikut aku. Berikutnya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara dan saya, hidup ini tentang Tuhan itu 3 hal, saudara. Yang pertama sangkal diri, yang kedua pikul salib, yang ketiga kita jadi pengikut Kristus. Yang saudara kejar hari-hari ini, kalau hidup tentang Tuhan, saudara harus menjalankan peran, yaitu untuk pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Kristus. Bahkan firman ini berkata, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Di dalam hidup saudara dan saya, hidup tentang Tuhan. Apapun proses yang sampai hari ini, pandemi ini, krisis ini belum berlaku, saudara tidak perlu marah tentang Tuhan. Saudara harus siap hari ini sabar menantikan waktu Tuhan. Karena makin saudara rela sampai kehilangan nyawanya, justru Tuhan akan menyelamatkan nyawanya. Semakin saudara hari ini rela buat hidup tentang Tuhan, saudara akan melihat Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, kita percaya bahwa hari ini ada banyak orang yang kehilangan, saudara. Ada banyak kerugian, ada banyak bencana, ada banyak kehancuran yang hari-hari ini kita lihat terjadi. Ada banyak orang dikejar debt collector, depresi. Ada banyak orang yang kehilangan suaminya, kesetiaan pasangan hidup, depresi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini, kehilangan penghasilan. Depresi itu tidak bisa saudara hindari hari-hari ini. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, hidup tentang Tuhan. Hidup ini bukan tentang masalahmu demi masalah yang harus saudara kejar kapan pulih, kapan Tuhan berikan kenyamanan. Bukan waktunya lagi. Tapi ketika saudara sangkal diri, pikul salib, dan setia mengikut Kristus, itulah yang sebenarnya hidup tentang Tuhan. Tuhan, hari ini keuanganku masih kacau balau. Suamiku, istriku masih kacau balau. Tidak apa-apa sudah Tuhan. Aku tetap kejar untuk hidup sangkal diri. Aku tetap setia pikul salibmu walaupun itu tidak mudah buat aku Tuhan. Aku akan setia sekali Yesus, tetap Yesus mengikut Kristus.
Walaupun aku sudah berderai air mata, aku sudah berteriak-teriak, tapi Tuhan belum menunjukkan jalan. Aku tetap memilih sangkal diri, pikul salib, ngikut Kristus setiap hari. Itulah hidup tentang Tuhan. Kalau saudara berusaha lari dan marah sama Tuhan, saudara cari cara yang membuat saudara cepat menikmati kenyamanan, itu berarti hidup tentang dirimu sendiri. Yang pertama, yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana kita sangkal diri? Ya, saudara dan saya hari ini kita belajar, yuk hidup sangkal diri itu seperti apa sih? Ya, kita baca di Kolose 3 ayat 1 dan 3. Yuk baca sama-sama dulu. Sangkal diri itu Kolose 3 ayat 1 dan 3. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah sebab kamu telah mati. Lihat ya saudara, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup tentang Tuhan itu artinya saudara harus hidup cari perkara yang di atas. Hidupmu sudah mati untuk kepentinganmu sendiri dan tersembunyi. Hari ini yang nonjol itu adalah hidup bagaimana saudara bisa sangkal diri. Saudara lihat, yang pertama, apa yang Tuhan mau hari-hari ini? Gaya hidup apa untuk sangkal diri? Supaya hidupmu tentang Tuhan. Dan ketika engkau rela, lihat ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan. Hari-hari ini proses ujian, Tuhan ngamat-ngamati satu-satu loh saudara. Karena kesetiaan saudara bukan waktu saudara zona nyaman. Kesetiaan saudara pada waktu masa-masa sukar. Ini penilaian Tuhan sedang jalan. Makanya jangan sampai kita gagal di hadapan Tuhan karena kita tidak mau sangkal diri saudara. Kolose 3 ayat 1 dan 3 ya. Yang pertama Kolose 3 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu loh. Segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Saudara percaya bahwa hari ini Kolose 3 ayat 5 berkata, kalau saudara mau sangkal diri mengikut Kristus karena hidup ini tentang Tuhan, matikan gaya hidup duniawimu. Saudara pikir hari ini keserakahan itu juga gaya hidup duniawi loh saudara ya. Saudara mungkin bilang gini, saya loh enggak pernah cabul Bu Eli, saya enggak pernah jinah. Tapi ketika saudara punya hawa nafsu, keinginanmu yang saudara kejar sampai saudara marah sama Tuhan supaya Tuhan jawab keinginanmu, itu juga gaya hidup yang duniawi saudara. Hari ini seberapa banyak saudara stres karena keinginan saudara belum dijawab Tuhan. Saudara tidak bisa ngomong hidup ini tentang Tuhan kok, aku lagi matikan gaya hidup duniawiku. Sudahlah Tuhan, kalau dulu memang aku sukses punya rumah 3, sekarang harus 1. Ya sudah, hidup ini tidak usah serakah, toh mati ya tidak dibawa. Saudara makin rela, Tuhan itu makin tidak rela. Saya pernah ngalami di area ini saudara. Saya itu sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu tidak pernah mikir Tuhan, apa yang saya dapat hari ini, saya itu tidak pernah mikir. Saya juga tidak pernah nuntut Tuhan untuk memberikan apa yang hari ini saya dapat. Tapi Tuhan itu berkata jelas buat hidup saya. Tuhan bilang gini, aku tuh tahu hatimu Eli. Makin kamu tidak punya pikiran ke arah situ dan aku tahu bahwa engkau sedang belajar untuk menyelesaikan hidup tentang Tuhan. Aku makin memberikan yang terbaik buat engkau. Lihat saudara, saudara dan saya hari ini, percayalah kalau kita mengutamakan hidup tentang Tuhan, itu berarti saudara akan mendapatkan apa yang terbaik saudara. Karena kita tetap memprioritaskan Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi gaya hidup matikan gaya hidup dan duniawi. Itu ya sangkal diri. Yang kedua apa saudara? Yuk buka Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Hari ini yang kedua yaitu pakai gaya hidup apa? Perintahkan damai dan rasa syukur itu di dalam kehidupan saudara. Jangan perintahkan hari ini rasa depresi, takut, bersungut-sungut. Tuhan tidak mau. Kita semua hari-hari ini yang Tuhan mau saudara perintahkan di dalam hidup saudara, di dalam hatimu, adalah apa? Rasa damai dan syukur dalam keadaan apapun. Iya Tuhan, hari ini saya kekurangan. Hari ini pasangan hidupku tidak setia. Hari ini ya pas keluargaku kena COVID. Bahkan ada yang meninggal, kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Tapi ketika saudara dan saya datang sama Tuhan, yang Tuhan mau apa untuk sangkal diri? Perintahkan damai sejahtera dan rasa syukur setiap saat di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu perintahkan rasa panik. Saudara tidak perlu perintahkan depresi dalam hidupmu tinggal berlama-lama. Karena itu akan menyebabkan saudara kena kanker, nanti sakit jiwa saudara. Apa yang diperintahkan rasa syukur atas apapun yang sudah ada hari ini di hadapanmu. Hari ini Tuhan sediakan apapun, itulah rasa syukurmu. Keadaanmu belum pulih, keadaanmu belum baik, keuanganmu tambah parah, pasangan hidupmu tambah parah, keadaan dunia ini tambah parah. Apa yang Tuhan mau perintahkan kalau saudara sangkal diri? Damai dan rasa syukur. Tidak perlu ngomel sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok seperti ini? Coba Tuhan itu adil, tidak seperti ini. Banyak orang yang kehilangan keluarganya, kena COVID. Marah-marah sama Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ambil suamiku? Kenapa Tuhan ambil anakku? Kenapa Tuhan ambil ipar kakakku dan sebagainya? Itu bukan lagi hidup tentang Tuhan. Kalau hidup tentang Tuhan, apa yang diperintahkan? Damai dan rasa syukur. Tidak ada pilihan lain, saudara. Itulah sangkal diri. Amin, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Yuk kita buka. Kolose 3 ayat 16 kita buka. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur orang yang lain akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Yang ketiga adalah bagaimana gaya hidup sangkal diri adalah merenungkan firman. Tanpa firman saudara tidak akan bisa sangkal diri. Coba hidupmu cuma merenungkan nasib, merenungkan masalah, merenungkan omongan orang yang menghina kamu, merenungkan kata-kata fitnah, merenungkan dunia ini. Tiap hari baca WhatsApp, berita kematian begitu banyak. Sampai parno, sakit flu sudah mikir COVID, sakit diare COVID, batuk, COVID, semuanya. Hidup untuk sangkal diri hari ini, miliki gaya hidup selalu merenungkan firman Tuhan. Semalam saya dapat ayat di Efesus 2 ayat 8. Dan itu ayat itu menguatkan saya, saudara. Tuhan bilang gini, hidupmu ini hanya karena anugerah dan pemberianku. Jadi tidak usah pusing, tidak usah mikiri apa-apa. Yang penting hari ini hiduplah di atas iman percayamu kepada Yesus. Hidupmu hari ini hanya karena anugerah. Kalau tidak ada anugerah, saudara tidak bisa melewati masa COVID sampai 9 bulan, saudara. Saudara bisa hari ini tetap bertahan, saudara tetap bisa sukacita. Itu semua karena di dalam kehidupan saudara ada anugerah. Saudara perlu tahu, saya ngomong sama beberapa pengerja. Tidak usah perlu terlalu parno. Wong dari dulu loh makan bakso ada boraknya aja yang ndak mati loh, usus ya ndak hancur. Saya ini suka bakso, saudara. Saya pokoknya kalau ada bakso walaupun di tengah jalan, yang namanya temen sama mama saya melarang saya karena tempatnya kotor, saya ndak peduli, saudara. Pokoknya kalau lihat bakso itu seperti lihat steak yang paling mahal, saudara. Makanya kalau saya pergi keluar ya ndak ada bakso, saya kurus, saudara. Coba kalau ketemu bakso setiap kali, pasti saya gemuk, saudara. Itu karena apa? Kalau dipikir-pikir, makan apapun ada pemutih. Makan kerupuk dikasih pemutih. Ya, makan apa? Terasi ada racun. Ikan asin dikasih insektisida. Saudara hidup dalam kasih karunia enggak sih?
Seharusnya kalau setiap hari usus saudara makan yang namanya borak, makan yang namanya banyak virus di jalan-jalan, dari dulu saudara tidak pernah parno. Tapi hidup ini memang kasih karunia sepanjang kita tidak mencobai Tuhan Allah. Amin. Jangan nanti gara-gara omongannya Bu Eli, oh tidak usah keluar pakai masker, makan aja semuanya kumpul-kumpul. Oh jangan saudara, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Kita tetap perlu berhikmat saudara. Tapi jujur setiap makanan yang saudara makan selama ini, bahan pengawet, kalengan, semua saudara tidak tahu. Tapi ketika saudara makan tidak ada rasa takut, ya tidak apa-apa saudara. Amin saudara, hidup ini kasih karunia, makanya jangan banyak merenungkan berita-berita hoak. Jangan banyak merenungkan nasibmu hari-hari ini, keuanganmu. Yuk kita punya gaya hidup sangkal diri. Yang pertama apa? Matikan gaya hidup duniawi. Yang kedua apa saudara? Gaya hidupnya perintahkan damai dan rasa syukur dalam hatimu. Yang ketiga adalah apa saudara? Renungkan firman Tuhan. Itu sangkal diri. Yuk bagaimana pikul salib? Ya, supaya saudara tahu hari ini hidup tentang Tuhan itu diingat-ingat. Oh iya ya Bu Eli ingat, supaya hari ini yang dikejar itu bukan masalah selesai. Masalah selesai itu gampang saudara. Perkaranya Tuhan itu terlalu kecil. Tapi yang Tuhan mau hidup saudara dan saya. Firman berkata apa? Kalau kamu mau mengikut aku, hidup ini tentang aku. Jalani. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Tuhan itu lagi menguji, menilai setiap saudara dan saya. Apakah saudara dan saya konsisten hari ini sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus di tengah masa sukar. Kalau tiga ini sudah lulus, yaitu tadi ayatnya. Siapa yang rela kehilangan nyawanya, malah tidak akan kehilangan nyawanya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang kedua, yuk pikul salib hari ini. Markus 14 ayat 34 dan 36 ya. Markus 14 ayat 34 dan 36. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Hari ini proses pikul salib itu seperti ini saudara. Tidak ada yang namanya orang pikul salib ketawa-ketawa, salib, salib, enaknya Bu Eli, salib. Tidak ada saudara, itu orang tidak normal. Tapi pada waktu saudara pikul salib, saudara pasti ngalami seperti yang Yesus rasakan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Saudara dan saya, mungkin banyak orang yang ngalami hari-hari ini, hati saudara dan saya sangat sedih. Seperti mau mati rasanya lihat keadaan dunia ini. Lihat ekonomi saudara, lihat keadaan keluarga saudara. Mungkin saudara di posisi seperti Yesus yang Yesus katakan. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara lihat ya, bagaimana pikul salib. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Buat saudara dan saya hari-hari ini, saudara kepingin semuanya berlalu. Yesus aja bisa, Yesus juga melakukan kalau boleh berlalu dan dia berdoa saudara. Yang berikutnya, katanya ya Aba ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Markus 14 ayat 34-36, kalau tidak salah ya. Tulisan saya Markus 14 ayat 34-36. Pikul salib itu berat saudara. Tidak ada yang namanya pikul salib duduk-duduk nyaman-nyaman. Oh enaknya. Tidak ada saudara. Tapi saudara hidup tentang Tuhan. Realitanya sangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut Kristus. Saudara makanya kalau hari ini hidup itu ngalami tekanan. Itu karena kita sudah berbicara hidup ini tentang Tuhan. Bukan tentang cerita hidup saudara lagi dan saya. Kalau hidup tentang saudara dan saya, siapa yang tidak mau? Saya juga kepingin saudara hidup nyaman, enak. Kepingin saudara. Tapi masalahnya ketika saya mengerti hidup tentang Tuhan, ya sudah setiap hari sangkal diri. Setiap hari pikul salib. Apa yang Yesus lakukan hari ini? Gaya hidup bagaimana yang pikul salib? Yang pertama, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena musuh saudara bukan lagi virus corona yang tidak terlihat bahaya. Lebih bahaya adalah iblis. Mati kena corona sepanjang engkau punya Yesus, masuklah surga.
Tapi musuh yang tidak terlihat paling bahaya adalah iblis, saudara. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya saudara perlu berjaga-jaga atas tipu daya iblis, hasutan iblis, dan kebohongan iblis. Itu yang perlu saudara jaga-jaga. Hari ini bukan virus corona musuh utamamu, tapi iblis. Makanya Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Orang yang berjaga-jaga itu selalu satu paket dengan doa. Tidak mungkin saudara bisa berjaga-jaga melawan tipu daya iblis, hasutan iblis tanpa kekuatan doa. Yesus saja waktu dia pikul salib, dia berkata apa firman itu? Dan dia berdoa. Doa boleh saudara ngomong, Tuhan kalau boleh berlalu, boleh. Tidak ada salahnya. Yesus pun ngomong sama bapaknya, kalau boleh cawan yang ini berlalu, tidak apa-apa. Tapi lihat apa yang dilakukan Yesus ketika itu. Ya Aba, ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Artinya kalau cawan ini tidak berlalu seperti saya. Ketika proses berapa tahun, saya juga teriak-teriak. Aduh Tuhan, cawan ini sakit Tuhan, sakit. Mau mati rasanya. Sangat sedih saudara. Sedihnya itu sudah sedih saudara. Bayangkan kalau lihat orang yang dikasihi itu tidak cinta kita, terus sampai punya 2 anak. Sedihnya gimana Tuhan? Saudara, sedih. Itu sangat-sangat sedih, mau mati rasanya. Kalau bisa mati saudara. Tapi masalahnya balik lagi, hidup ini tentang Tuhan. Ya sudah, ngikuti Tuhan. Yang kedua apa? Rela minum cawan pahit. Kalau memang belum berlalu dan makin pahit, saya ngerasain loh saudara. Teriak-teriaknya sudah, puasa sudah, ngampuni sudah, melayani sudah, berkorban sudah. Tapi makin pahit cawan yang harus saya minum. Duri dalam dagingnya makin nusuk-nusuk saudara, sampai mau mati rasanya, sangat sedih. Tapi apakah saya harus lari? Kalau balik lagi hidup tentang Tuhan, ya rela saudara. Rela sudah. Yesus itu sadar bahwa Bapa itu bisa melakukan mujizat bim salabim dalam sekejap. Seperti halnya saudara dan saya sadar. Yesus itu kalau mau tolong saudara, sekejap bisa enggak? Hari ini dipulihkan keuanganmu, rumahmu 1 jadi 3, keuanganmu jadi berlimpah-limpah, yang minus jadi surplus. Dalam sekejap bisa enggak? Yesus ngomong, bagi Bapa itu enggak ada perkara mustahil. Lihat saudara, Yesus itu ngomong bagi Bapa itu tidak ada yang mustahil. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi jangan apa yang aku kehendaki. Luar biasa saudara. Inilah hidup pikul salib. Yang kedua, rela minum cawan yang pahit. Yang ketiga, taat untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Waktu saya mengerti firman, saya juga belajar saudara. Saya bilang gini, ya wis Tuhan, memang rasanya sakit, sedih hati, mau mati rasanya. Benar saudara, waktu pikul salib itu seperti itu saudara. Tapi balik lagi, Tuhan bilang berjaga-jagalah nak, berdoalah. Kamu ndak usah ribut sama suamimu. Suamimu aman di tanganku. Percayalah, justru hari-hari ini engkau perlu berjaga-jaga dan berdoa. Itu lawanmu iblis sedang mencuri, membunuh, membinasakan kamu. Kalau kamu ndak was-was, kamu akan hancur. Saudara ndak perlu berjaga-jaga dengan keuanganmu. Tuhan sudah jamin, Tuhan sudah pelihara. Yang perlu hari ini berjaga-jaga berdoa atas segala tipu daya iblis. Amin. Yang kedua, bagaimana pikul salib? Rela saudara. Kalau cawannya tambah pahit-pahit, ya saya sering ngomong kalau jemaat saya lagi konseling, saya bilang, Bu Eli kok tambah pahit? Ya sudahlah, dosis antibiotiknya diperbesar supaya kamu makin sehat. Nggak apa-apa sudah. Nanti makin pahit, hasilnya makin manis. Hasilnya pasti yang termanis sama Tuhan. Saya bilang gitu. Karena memang hari ini hidup tentang Tuhan, tapi Tuhan itu baik kok. Kalau dia berikan cawan yang makin pahit, nanti hasilnya makin manis. Saya dulu pikir Tuhan kurang kerjaan, proses saya makin pahit-pahit. Tapi hari ini saya mengucap syukur. Ternyata saya bisa memberi buah yang manis buat banyak wanita. Buat banyak orang yang bergumul seperti saya pada waktu saya berkata, Tuhan saya sangat sedih mau mati rasanya.
Yang ketiga, saya taat menyelesaikan kehendak Bapa. Kalau Bapak belum menyelesaikan, Bapak masih punya kehendak yang jauh lebih baik. Satu hal prinsip yang saya pegang, yaitu apa? Makin banyak, makin lama saudara menjalani pikul salib, makin banyak kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu bahwa kehendak Bapa itu selalu ketika dia datang supaya saudara dan saya punya hidup dalam kelimpahannya. Kalau saudara sabar walaupun sakit pikul salib, tapi kehendak Bapa itu selalu berbicara kelimpahan saudara. Makin lama pikul salib, dengar ini ya saudara, makin banyak kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kehendak Tuhan tidak usah diragukan. Dia selalu datang dalam hidup saudara dan saya supaya saudara dan saya punya hidup dalam kelimpahan. Kalau kehendak iblis ngasih enak dulu, manis dulu, nanti kencing manis. Kenapa? Karena kehendak iblis selalu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan saudara dan saya. Saudara mau pilih mana? Yang pahit dulu atau yang manis dulu? Makanya pikul salib itu pahit dulu saudara. Tapi tidak apa-apa, ujung-ujungnya nanti manis selamanya. Bahagia selamanya. Amin saudara. Apa yang dimaksud hari ini pikul salib? Yang pertama apa tadi saudara? Berjaga-jaga dan berdoalah. Rela minum cawan yang pahit. Walaupun saudara sudah berdoa, sudah puasa, tidak apa-apa saudara. Saudara melihat bahwa Tuhan itu tidak ada perkara mustahil. Tapi kenapa kok Tuhan belum bertindak? Itu artinya saudara sedang dipaksa untuk menikmati banyak kehendak Tuhan yang terbaik. Hari ini saya banyak menikmati kehendak Tuhan yang terbaik. Seharusnya yang saya pingini cuma pulihkan rumah tangga saya. Tapi ternyata ketika saya sabar menanti kehendak Tuhan, ternyata banyak kehendak Tuhan yang tergenapi dalam hidup saya. Yang terbaik banyak saudara. Amin saudara. Yuk yang ketiga ya. Yang terakhir setelah itu selesai. Bagaimana kita mengikut Kristus ya. Saudara dan saya hari ini kita belajar tentang hidup tentang Tuhan ya. Supaya saudara hari ini kalau di masa sukar, saudara ingat, oh hidup ini bukan tentang aku lagi. Apalagi sudah akhir zaman. Berlomba-lombalah untuk hidup tentang Tuhan. Amin. Karena hidup tentang engkau, tentang diri saudara dan saya, itu ditinggal. Diperoleh untuk ditinggal kalau mati. Tapi kalau hidup tentang Tuhan, diperoleh, dinikmati selamanya. Amin saudara. Yuk mengikut Kristus. 2 Petrus 2 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 2 ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Itu mengikut Kristus. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Lihat ya saudara. Kalau hidupmu tidak pernah mau tersandung, yang pertama Tuhan ingatkan apa? Sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu ngikut Kristus itu makin teguh. Tidak bakal tersandung saudara. Yang berikutnya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagaimana hidup mengikut Kristus? Yang pertama adalah setia pada panggilannya. Hari ini saudara melalui masalah seperti saya, proses yang lama, ternyata Tuhan lagi menjadikan apa? Panggilannya, yaitu saya jadi garam dan terangnya dunia. Saudara hari ini jadi juara itu bukan juara kandang saudara, tapi juara dunia. Bagaimana hidupmu menjadi garam dan terang dunia kalau saudara hidupnya dalam zona nyaman? Setia aja pada panggilan Kristus. Ya wis Tuhan, hari ini aku tahu kok, aku menderita itu karena aku mau hidup menjadi panggilanmu yang setia, yaitu garam dan terang dunia, supaya aku jadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Melalui proses hidupmu, engkau bisa menguatkan orang lain. Waktu saya mengalami proses, saya juga pernah berpikir, Tuhan saya ini ternyata hari ini dijadikan Tuhan pahlawan dulu. Pahlawan itu apa? Harus ngalami dulu, ngalami banyak pengalaman bersama Tuhan. Tapi ketika saya setia pada panggilannya, hidup saya hari ini jadi terang dan garam dunia. Dan saya menjadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Keren enggak saudara? Hidup kalau menjadi panggilan tuh keren enggak saudara? Daripada panggilan dunia. Saya dulu panggilan dunia cuma dikenal sebagai Ibu Eli Kurniawati, wanita sosialita.
Wanita yang disayang suaminya, suka pakai tas branded, bajunya mahal, sepatunya mahal, hidupnya mewah. Itu panggilan dunia, tapi tidak ada poinnya di hadapan Tuhan. Tidak kaya di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini jadi mengikut Kristus, setia pada panggilannya, menderita saudara. Tidak enak saudara. Tapi kalau jadi garam dan terang dunia, itu nanti upahnya beda. Yang jadi saksinya sampai di ujung bumi, upahnya di atas kekekalan beda. Kalau saya hari itu tidak diproses Tuhan, panggilannya jadi ibu sosialita, enak, nyaman di dunia. Nanti di sana belum tentu Tuhan mengenal siapa saya. Karena waktu Tuhan panggil saudara dan saya hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, setia pada pilihan. Ya, setia pada pilihan itu sekali Yesus tetap Yesus. Pastikan hari ini tidak ada pilihan lain dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa merubah pilihan hidupmu. Yaitu sekali Yesus tetap Yesus. Ya, kampanye kita saudara. Kampanye kita sekali Yesus tetap Yesus. Itulah kampanye anak Tuhan. Amin saudara. Tidak ada masalah yang bisa merebut pilihanmu. Pilihannya tetap Yesus saudara. Apapun terjadi, hidup semenderita. Walaupun hari ini rumahmu dilelang bank. Usahamu bangkrut mungkin. Penghasilan kena PHK. Pastikan pilihanmu sekali Yesus itu tetap Yesus. Amin saudara. Yuk kita buka bagaimana Lukas 13 ayat 23 sampai 28. 23 aja dulu ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Saudara nanti baca sendiri, saya takut waktunya tidak keburu. Lukas 13 ayat 23 sampai 28a ya. Baca di rumah ya. Lukas 13 ayat 23 sampai 28a. Saya akan baca ayat yang 23 24. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Pastikan hari ini kalau pilihannya sekali Yesus tetap Yesus, saudara harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak. Tidak enak ya saudara. Lihat saudara, kalau dunia ya tidak ngikut Kristus, mereka dikasih iblis pintu yang lebar. Jangan bangga saudara. Nanti di akhir kata, kalau saudara terus menghendaki pintu yang lebar, pintu yang enak, nikmat dengan dosa-dosanya, nanti suatu kali saudara ketok pintu, ya, dan tuannya berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Hati-hati loh saudara ya. Makanya kalau pilihanmu ikut Yesus, hari ini sekali Yesus tetap Yesus, dan berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak. Itu tadi, penderitaan, air mata. Memang ikut Yesus itu kalau diomong kok gini ya Bu Eli, kok ikut Yesus itu kayak gini ya Bu Eli. Tapi percayalah saudara, ketika saudara sudah lulus, nanti hidup saudara, siapa yang bilang sih ikut Kristus itu menderita, terus enggak ada sukacita saudara. Ayub itu loh, menikmati kebahagiaan sampai 4 keturunan waktu dia sudah lulus loh saudara. Ayub itu jadi orang yang saleh, tapi belum murni seperti emas yang murni. Makanya Tuhan murnikan saudara jadi orang benar yang murni lewat masalah. Tapi kalau sudah lulus murninya apakah terus menderita? Enggak saudara. Saudara lihat Ayub menikmati kebahagiaannya sampai 4 keturunan loh saudara. Kalau saudara lihat tidak ada masalah lagi kelihatannya. Happy ending saudara. Amin saudara, makanya yuk sekarang ini sakit-sakit dulu. Kalau masih sakit berarti belum murni, kehendak Tuhan belum selesai. Saya tahu bahwa kehendak Tuhan ini lagi banyak atas hidup saya. Makanya Tuhan bilang gini, kamu jangan nyaman-nyaman terus, nanti lupa menyelesaikan kehendakku. Tuhan bilang gitu. Saya tuh kalau bilang gini, Tuhan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tuhan bilang gini, kalau kamu nyaman terus nanti kamu selesaikan kehendakmu. Kamu lupa sama kehendakku. Ternyata benar. Sampai hari ini saya lihat kehendak Tuhan banyak saudara. Saya tuh sampai heran dengan cara Tuhan bisa pakai hidup saya hari ini jadi berkat loh saudara. Kalau dipikir ya minggu ini aja saya khotbah nanti 6 kali loh saudara. Hari libur 2 minggu dikasih PR khotbahnya 6 kali. 6 kali itu beda-beda saudara. Idenya siapa? Hikmatnya siapa?
Kalau bukan hikmat Tuhan, tidak mungkin saudara. Bayangkan, hikmat itu luar biasa, makanya saya bersyukur sama Tuhan. Amin saudara, ya. Jadi berjuang ya. Yang ketiga apa saudara? Setialah membangun kerajaan Allah. Itulah mengikut Kristus. Saudara, hari ini kerajaan bisnismu lagi goncang, kerajaan rumah tanggamu lagi goncang, tidak masalah. Yang penting saudara tetap sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus. Itu sama dengan saudara sedang membangun kerajaan Allah. Amin. Saudara tidak pula pusing karena kerajaanmu ini bakal ditinggal, tidak akan dibawa selama-lamanya. Saudara bangun kerajaan bisnis dari muda ya sampai kaya raya, mati dibawa enggak saudara? Sampai jadi konglomerat, mati dibawa enggak saudara? Kerajaan keuanganmu, bisnismu semua yang kamu peroleh untuk ditinggal loh saudara. Ingat itu, selalu saya ingatkan moto dalam hidup saya. Ingat loh Eli, apa yang kamu kejar nyaman-nyaman ya. Saya dulu diingatkan Tuhan gini, Eli kamu itu kejar pemulihan sama suamimu kayak Romeo and Juliet terus. Terus Tuhan tanya, kalau kamu mati apa bisa Romeo and Juliet mati sama-sama? Kalau enggak kamu mati duluan, ya suamimu mati duluan. Ya proses lagi, kehilangan lagi. Karena apa yang kamu peroleh itu memang untuk ditinggal. Tapi kalau kamu fokus dengan kerajaan Allah, itu diperoleh, dinikmati selama-lamanya. Amin saudara, ya saya sudah selesai. Saudara percaya hari ini bagaimana 3 hal, saudara ingat ya. Yang pertama, hidup ini jangan hari ini bangun imunmu terus dengan ketakutan ya. Bangun imunmu dengan iman, tetap percaya, jangan mau hidup dalam ketakutan setiap waktu. Saudara tidak punya jalan keluar, Tuhan itu selalu berkata, tenang, tenang, aku punya jalan keluar, aku bisa membangkitkan orang mati hidup, aku bisa membelah laut dalam sekejap. Itulah cara Tuhan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, itu semua ketika dia hadir di dalam hidup saudara dan saya di dunia ini untuk melenyapkan semua kelemahan dan penyakitmu. Kelemahan itu apa? Apa yang tidak saudara bisa lakukan, Tuhan bisa. Belah laut tidak bisa, Tuhan bisa. Bangkitkan orang mati hidup saudara tidak bisa, Tuhan bisa. Penyakit, buta tidak bisa melihat, Tuhan bisa. Amin saudara. Ya, bagaimana hidup tentang Tuhan? Yang pertama adalah hidup untuk sangkal diri. Ya, sangkal diri apa saudara? Yang tadi yang pertama, matikan gaya hidup duniawi. Ya, yang kedua, perintahkan damai, sejahtera, dan rasa syukur di dalam hidupmu. Jadi hari ini kalau ada yang orang masih suka gaya hidup duniawi, sombong, ya, suka maki-maki orang, serakah, sudah punya ini masih mau tipu sana tipu sini, masih mau kejar kaya-kaya. Saudara ingat, keserakahan itu yang saudara peroleh untuk saudara tinggal loh saudara ya. Matikan. Yang kedua, perintahkan damai sejahtera. Hari ini apapun proses hidupmu, jangan sampai saudara panik, depresi, stres, ya tidak ada gunanya, tidak ada solusi saudara. Tapi yang benar ketika hidupmu damai, hidupmu penuh ucapan syukur, itulah terletak kekuatanmu. Tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Ketika Tuhan lihat saudara sudah kuat, Tuhan akan bilang gini sama malaikat, malaikat, perintahkan ini Bu Eli, Bu siapa, Bu Shirley, Bu siapa ini semua yang bergabung di dalam di dalam live ini. Perintahkan, dia sudah jadi anakku yang kuat hari ini. Dia tenang, percaya. Lihat, apapun yang terjadi, dia tidak pernah panik loh. Saya praktek loh itu saudara. Saya perintahkan damai, syukur. Apapun yang saya dengar, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pasti bilang gini, berikan apa yang terbaik atas hidupnya. Karena dia hari ini sudah kuat. Lulus jadi orang benar. Orang benar itu cirinya tenang dan percaya. Orang benar itu cirinya selalu damai dan ngucap syukur, saudara. Amin. Jadi kalau tidak bisa damai dan ngucap syukur, belum lulus jadi orang benar, Tuhan mau kasih tidak berkatnya? Tidak, saudara. Lulus dulu. Amin. Gaya hidup duniawinya mati dulu. Renungkan firman. Hari ini jangan merenungkan masalah sudah. Biarin pandemi, krisis di dunia boleh terjadi. 1000 rebah di kanan kirimu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Sebab Tuhan Allah yang selalu menyertai, melindungi saudara dan saya. Amin. Jadi jangan renungkan ya. Renungkan firman. Hari ini yang dipikirkan firman. Firman. Makin banyak baca firman. Amin. Bagaimana hidup pikul salib?
pikul salib yang pertama, yuk berjaga-jaga dan berdoalah setiap waktu. Kenapa kita perlu berjaga di Markus 14 ayat 38 ya, berjaga-jaga berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut tetapi dagingmu lemah. Itu perlunya saudara. Yang kedua, rela minum cawan yang pahit dan taat menyelesaikan kehendak Bapa ya. Yang ketiga apa saudara? Mengikut Kristus setia pada panggilannya ya. Jadi garam terang dunia, jadi saksiku sampai di ujung bumi, setia pada pilihannya, sekali Yesus tetap Yesus, berjuang masuk pintu yang sempit. Pintu yang sempit, sesak, tidak enak saudara. Tapi percayalah nanti suatu kali kita ketok-ketok pintu, Tuhan bilang gini, welcome home. Daripada ketok-ketok dibilangin, aku tidak tahu dari mana kamu berasal, enyahlah, aku tidak kenal. Saudara ada di api neraka kekal. Ngeri saudara ya, ngeri saudara. Yang ketiga apa saudara? Bangun kerajaan Allah ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita tetap semangat, happy weekend semuanya. Jangan lagi mau hidup di dalam ketakutan setiap waktu. Jadikan moto untuk hidup percaya kepada Tuhan setiap waktu. Kita percaya ya, nanti ketemu lagi di hari Selasa. Harapan saya dengan semua vitamin yang saya sampaikan, saudara akan jadi orang Kristen yang akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati. Yuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini, buat vitamin yang menguatkan kami. Kami belajar sesuatu Tuhan, bahwa hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini bukan tentang cerita, tentang diri kami sendiri yang kami perjuangkan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah harus melakukan 3 hal. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Kristus. Kami mau belajar untuk mematikan gaya hidup duniawi kami. Kami tidak mau Tuhan, kami mau perintahkan damai, rasa syukur itu terus dalam kehidupan kami, dan kami mau merenungkan firman. Kami mau hari ini untuk pikul salib-Mu Tuhan. Walaupun ada cawan pahit, kami tetap mau menyelesaikan kehendak Bapa, dan kami akan berjaga-jaga atas segala tipu daya iblis. Kami juga akan mau menjadi setia pada panggilan pilihan kami, dan kami setia untuk membangun kerajaan Allah. Kami tahu hari ini Tuhan ada banyak anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan Tuhan. Biarlah yang bergabung siang ini, keuangan mereka Tuhan buat terobosan Tuhan. Kami tahu ketika kami sudah berubah fokus hidup tentang Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang alami masalah rumah tangga, berikan anggur yang manis, pemulihan yang indah Bapa. Yang sakit biarlah sembuhkan. Kami percaya kami hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut. Kami berjalan di dalam anugerah demi anugerah setiap saat. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan bangsa negara kami dalam keadaan aman, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami berdoa buat virus pandemi ini supaya cepat berlalu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat, tetap sukacita, tetap mengucap syukur, bangun iman dan imun saudara setiap hari bersama Tuhan. God bless.